Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa sebelum belajar, agar Allah memberi kita ilmu dan pemahaman dalam belajar. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bab 4. Bersih itu sehat. Berkenaan dengan KD 3.14, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setelah Ibu selesai menyampaikan materi, diharapkan kalian nanti mampu 1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan besar. 2. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar. 3. Mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai syariat Islam. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, masih ingatkah kalian bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan? Kebersihan juga sebagian dari iman. Islam mengajarkan disiplin dalam menjaga kebersihan dan kesucian. Tahukah kalian, apakah artinya bersih dan suci? Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Jadi, bila najis pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Contohnya, terkena tanah, terkena tinta, terkena cat, terkena ludah, dan lain-lain. Bersih dan suci adalah bersih dari hadas dan najis. Sebelum menjalankan ibadah, kita harus bersih dan suci dari hadas dan najis. Lalu apa hadas itu? Hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor, dan hadas ini dapat dihilangkan dengan cara berwudu, dengan mandi wajib, atau tayamum. Orang yang berhadas harus bersuci. Hadas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang untuk berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Contohnya, buang air seni, buang air besar, dan buang angin. Hadas kecil disucikan dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Hadas besar yaitu sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Lalu apa hal-hal yang menyebabkan hadas besar ya? Hal-hal yang menyebabkan hadas besar yaitu seperti mimpi basah bagi laki-laki, haid dan nifas bagi perempuan, dan orang yang mati. Orang yang berhadas besar dilarang untuk melakukan tawaf, menyentuh Al-Quran, iktikaf, dan berpuasa. Lalu apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab seseorang tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hukum Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1.
najis mukhafafah atau najis yang ringan. Contohnya, air kencing anak laki-laki yang belum memakan lain selain ASI atau air susu ibu. Gimana cara mensucikannya? Dengan cara memercikkan air di tempat yang terkena najis meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan makanan selain ASI, maka cara mensucikannya dengan dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang terkena najis sehingga hilang zat najis dan sifat-sifatnya. 2. Najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Contohnya air kencing, darah, nanah, tinja, muntah, dan kotoran hewan. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi zat, bau, warna, dan rasa tidak nyata. Contohnya apa? Air kencing yang sudah mengering. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Lalu apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang nyata zat, warna, rasa, dan baunya. Gimana cara menyucikannya? Dengan menyiram air hingga hilang zatnya, warna, rasa, dan baunya. Ketiga, najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya air liur anjing dan babi. Gimana cara menyucikannya? Dengan menghilangkan wujud-wujud tersebut. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Yang salah satunya dicampur dengan debu atau pasir. Anak-anak yang soleh dan solehah, ingat, saat kita akan sholat, sebaiknya kita memastikan badan, pakaian, dan tempat sholat bebas dari hadas dan najis. Apa sebabnya? Sebab suci dari hadas dan najis adalah syarat sah sholat. Dan jangan lupa, kita menjaga kebersihan jangan hanya pada saat sholat saja, tetapi di luar sholat kita harus tetap menjaga kebersihan. Anak-anakku, sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Apa artinya wudu? Wudu artinya bersih, yaitu membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan atau air mutlak. Contoh air mutlak itu air hujan, air laut, air sungai, air telaga atau perigi, air mata air, air yang dicairkan dari salju, dan air embun. Apa tujuan kita berwudu? Tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Apa syarat-syarat berwudu? Syarat-syarat wudu diantaranya 1. Beragama Islam, 2. Balik atau dewasa, 3. Tidak berhadas besar, 4. Dengan air yang suci yang mensucikan, 5. Tidak ada yang menghalangi air dengan kulit. Sedangkan rukun wudu ada 6. 1. Berniat berwudu. 2. Membasuh muka dengan merata. 3. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku dengan merata. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki dengan merata. 6. Tertib dan berurutan. Nah, wudu harus dikerjakan dengan benar dan tertib. Jika wudunya salah, maka sholatnya tidak sah.
Selain itu, kalian juga harus tahu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu diantaranya seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, hilang ingatan, atau tidur atau pingsan. Nah, untuk tata cara berwudhu yang benar, kalian bisa lihat dan perhatikan di buku LKS kalian halaman 41 sampai 44. Nanti pada kesempatan kalian akan mempraktekkannya. Boleh datang ke sekolah atau melalui video. Dan perhatikan cara kalian membersihkan hidung saat berwudu. Ya. Dianjurkan membasuh rongga hidung dengan menghirup air. Menghirup air ke lubang hidung disebut istinsyaq. Sedangkan mengeluarkan air dari lubang hidung disebut istinsar. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, tugas untuk kalian kerjakan tugas mandiri 1, halaman 40, nomor 1 sampai 5. Dan tugas mandiri 2, halaman 44, nomor 1 sampai nomor 5. Dan marilah pembelajaran ini kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.